Kalau kita lihat Al-Musnah dari Arafah ke Musdalifah ke Mina, itu beberapa tahun terakhir ini, bahkan bukan beberapa tahun terakhir, sudah lama Pak, macet. Apa sih penyebabnya macet itu? Begini, jamaah haji itu saya dengar itu sekitar 3 juta. Dari berangkatnya sama, tujuannya sama, makanya macet total. Terus jalannya itu ya segitu. Yang kedua, ada sebagian yang di Mina Jadid ya itu tidak mau, jadi dialihkan ke Musdalifah, sehingga di Musdalifah ini penuh ya. Terus ada yang menfatwakan nggak usah mabit di Musdalifah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Nusantara 1 Gresik Kota Baru rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan kitabul Hajj, kitab yang menjelaskan tentang haji. Kalau yang di terjemahan halaman berapa Pak? 184. Mungkin ibu-ibu yang di belakang kalau ada bawa buku 184. Kalau buku jelek tempat saya ini 137. Sekarang begini, kalau kita lihat Al-Musnah dari Arafah ke Musdalifah ke Mina, itu beberapa tahun terakhir ini, bahkan bukan beberapa tahun terakhir, sudah lama Pak, macet. Apa sih penyebabnya macet itu? Begini, bapak-bapak pernah lihat di TV pas pelaksanaan sepak bola Pak, di GKB umpamanya, GKB yang di BKB ya, sembuh lagi apa itu, pokoknya Bung Karno sana, stadion Bung Karno sana, GBK. Ini gaji walik-walik ini ngantuk kabeh Pak. Ya, ini orang sing ngilingno kan gak ngantuk berarti Pak. Menunggu alasan Ustadz sing lalian Pak. Ya, nah GBK ya. Ini kapasitasnya berapa? 100.000 atau berapa itu? 80.000. Umpamanya saat itu buyar semuanya, bawa mobil semuanya atau naik bis semuanya, macet Pak. Ya. Nah ini ngapunten, jamaah haji itu saya dengar itu sekitar 3 juta. Dari berangkatnya sama, tujuannya sama. Kalau naik atau nonton bal-balan, itu berangkatnya dari tempat yang sama, menujunya beda-beda. Pulang ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana, kan gitu Pak. Ini enggak. Makanya macet total. Terus jalannya itu ya segitu. Yang kedua, ada sebagian yang di Mina Jadid ya itu tidak mau, jadi dialihkan ke Musdalifah,
Sehingga di Musdalifah ini penuh, ya. Terus ada yang menfatwakan nggak usah mabit di Musdalifah, namanya mur itu melintasi, Pak. Jadi dari Arafah itu lewat Musdalifah gak turun bis, bis tok wae lewat dilu langsung ke Mina. Nah, ini boleh atau tidaknya ini ada Baksul Masail yang diadakan ngapunten oleh PBNU, termasuk ada fatwa dari MUI. Kalau Baksul Masail dari PBNU, murur atau melintas saja itu diperbolehkan dengan syarat sudah malam, Pak. Artinya lebih dari malam itu, kalau bahasa malam itu apa ya, tengah malam. Jadi sudah melewati tengah malam. Kedua, orang yang memang saat itu sakit atau cacat atau macet total itu diperbolehkan. Jadi ada udzur, sehingga kalau dia turun mungkin maaf akan sangat-sangat merepotkan, masyakotnya tinggi, kesulitannya tinggi, maka diperbolehkan hanya melintas. Nah, pertanyaannya, mabit di Musdalifah itu hukumnya apa? Ya, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Nek haram enggak, gitu ya. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali itu wajib. Ya. Terus menurut mazhab Hanafi itu sunnah. Ada sebagian ulama itu menghukumi rukun. Malah rukun itu tidak boleh, tidak harus. Tapi 4 mazhab ini, yang 3 mazhab mengatakan wajib, yang 1 mazhab mengatakan sunnah. Nah, karena suara itulah pilkades lah, Pak. Ya. Nah, yang menurut mazhab Hanafi karena sunnah, Pak, meskipun tidak mabit di Musdalifah tidak kena dam. Kalau menurut 3 mazhab ini, kalau nggak mabit atau bermalam di Musdalifah karena wajib ya, itu kena dam. Ini rukun itu nggak sah. Ya, karena ini tidak rukun, wajib. Nah, kalau yang mur tadi ada udzur syar'i, maka tidak kena dam. Ya, jadi kesulitannya tinggi, kalau turun ini malah bermasalah, menyebabkan bisa-bisa kematian dan seterusnya. Ya, utamanya kalau orang yang sakit, lalu orang yang cacat dan seterusnya, maka ini tidak kena dam. Atau pas kodit tadi itu, kalau sampai turun nanti tambah kodit, maka langsung berjalan saja, ini tidak kena dam. Ini penyebab kenapa sampai macet di sana. Nah, ngapunten, kadang-kadang kita itu tidak paham lalu menyalahkan, ya, menyalahkan yang mengurusi dan seterusnya. Memang keadaannya semacam itu, ya. Oleh karena itu ikut saja. Insya Allah setiap orang yang pergi haji atau jamaah haji itu punya cerita masing-masing, Mbak. Ya, lucunya di situ. Meskipun itu satu kloter, ya, meskipun itu satu KBIH, kemarin itu ada satu KBIH aja berangkatnya beda-beda, tempatnya beda-beda, ya. Nah, ini ada yang mengatakan haji tahun ini kacau dan seterusnya. Nah, ini tidak dilihat kenapa kok sampai kacau itu, ya. Jadi harus dilihat pangkal pokoknya dulu, ya. Yang penting kita tidak usah saling menyalahkan.
Berangkat haji itu kan dengan apa, hati yang ikhlas, Pak. Ya. Jadi umpamanya di sana ada masalah dan seterusnya, kita harus ikhlas, dan ikhlas. Insya Allah pulang jadi haji mabrur. Ngapunten. Sadurunge haji sobo masjid, Pak. Mari haji muga keselen bener apa gak tau nang masjid. Ya. Jadi masa nduk kono wis oleh akeh, Pak. Oleh pahala akeh. Nduk kene situk wae kok. Nduk kono 100.000. Merasa begitu, ngapunten. Ada yang sampai saat ini belum ke masjid, ya. Padahal sudah sebulan lebih dia datang apa hajinya itu. Nah ini kan eman gitu loh. Sadurunge haji sopo masjid, mari haji mbok keselen, mbok kakean pahala, mulai gak nang masjid ini, ya. Nah itu di sananya ada kemungkinan kurang ikhlas karena apa, pelayanannya atau dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handitolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini dan sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad